Al-Quran kan nggak penting banyak-banyak. Banyak pun kalau nggak kita baca untuk apa? Al-Quran kan dua di rumah, yang penting semuanya bisa baca. Kenapa nggak satu orang itu dibekalin satu supaya kemanapun dia pergi kalau pengen butuh bawa gitu, dan milik dia sendiri, sampai di mana bacaan dia bisa tandain sendiri. Bagi saya, dan harusnya bagi kalian juga begitu, Al-Quran itu bahkan lebih baik daripada berasmu. Al-Quran itu bahkan lebih baik daripada ikan yang kau beli hari itu, apalagi mobil dan motormu. Cek isi rumah kita, apakah barang mewah, emas dan segala macamnya sudah begitu berlimpah, tapi buku masih sedikit. Kan bayar kopi aja, duduk kongko-kongko sama kawan, bayar di kedai kopi. Kadang bayar tuh, kalau saya duduk di kedai kopi, kadang sekali bayar itu mau sampai 300.000, sekali bayar itu 400.000. Sekarang itu semurah-murahnya mobil ya, second saja 30 juta loh. Al-Quran itu kan cuma 100.000, bahkan ada yang 70.000, bahkan ada yang 40.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita berpikir positif, keluar dari zona nyaman, masuk ke zona Jeffrey, Jeffrey Zone. Semua hal itu memang harus kita positifkan, karena kalau tidak dipositifkan itu berbahaya untuk hidupmu. Ketika kita bisa mempositifkan segala hal, maka dia akan menjadi baik untuk harimu, apapun itu. Jadi bukan kita menormalisasi atau apapun ya, karena ada yang kemarin pernah berkomentar, wah abang ini coba menormalisasi bulian lah, menormalisasi ini, menormalisasi itu. Enggak, itu gaya berpikir positif. Saya agak resah ya, agak pengen membahas sesuatu yang kita tuh sering ya boros gitu, atau mengeluarkan banyak untuk banyak hal itu tanpa berpikir, mengeluarkan uang yang dia tidak baik, atau baik tapi mungkin ya tidak begitu terlalu dibutuhkan dan bahkan tidak vital untuk hidup kita gitu. Tapi pada saat kita harus membeli sesuatu yang vital yang tidak semahal apa yang biasa kita keluarkan, ini sering sekali menjadi pikiran kita tuh. Pikirkan atau nantilah ini ya. Saya sering nih ngobrol tuh ya ke adik-adik mahasiswa tuh. Saya sering nanya tuh, kalian berapa sekeluarga? 5 bang. 5 itu termasuk ayah sama ibumu kah? Tidak. Sama ayah sama ibu itu ada 7. Di rumah ada mobil? Ada bang. Di rumah berapa motor? Sekarang ini sih ada 3. Banyak ya? Banyak. 3 itu berarti dirimu sama yang nomor 3 itu satu-satu satu motor. Iya bang. Satu-satu satu motor. Paling adik lah. Kalau adik masih sepeda. Oh, satu orang satu. Nah, yang buat saya miris itu, kemudian saya tanya tuh, di rumahmu ada berapa Al-Quran? Dia mulai mikir, ada 2 sih bang. Nah ini yang saya katakan ini yang saya pengen bahas nih. Ada 2 Al-Quran. Ya, Al-Quran kan nggak penting banyak-banyak. Banyak pun kalau nggak kita baca untuk apa? Al-Quran kan 2 di rumah, yang penting semuanya bisa baca. Enggak gitu. Bukan begitu yang saya mau gitu. Kenapa nggak satu orang itu dibekalin satu supaya kemanapun dia pergi kalau pengen butuh bawa gitu, dan milik dia sendiri, sampai di mana bacaan dia bisa tandain sendiri. Nah ini untuk kita semua. Bagi saya dan harusnya bagi kalian juga begitu. Al-Quran itu bahkan lebih baik daripada berasmu. Al-Quran itu bahkan lebih baik daripada ikan yang kau beli hari itu, apalagi mobil dan motormu. Nah gitu. Ini saya ngomong untuk kalian, oh tidak lah. Saya ngomong juga untuk diri saya gitu, untuk memperhatikan Al-Quran anak-anak saya apakah masih bagus atau tidak. Untuk memperhatikan Al-Quran istri saya apakah masih bisa dibaca dia atau tidak dengan baik gitu. Kan kalau bisa lebih dengan 2 model gitu, namanya istri ya pengen ya, dia pengen yang cantik, pengen yang pink satu, pengen yang ini satu, ya terserah. Nah, yang satu mungkin dia mau tandain untuk baca artinya, yang satu dia mau tandain untuk baca Arabnya ya. Silakan. Itu menurut saya yang harusnya lebih diperbanyak daripada mobil. Sekarang itu semurah-murahnya mobil ya, second saja 30 juta loh. Al-Quran itu kan cuma 100.000, bahkan ada yang 70.000, bahkan ada yang 40.000. Nah ini sering kali kita luput dan tidak terpikirkan oleh kita gitu. Saya tidak menjudge semua ya, tapi terkadang ini tidak terpikirkan. Maka saya menyampaikan ini lewat video ini, mudah-mudahan kita menjadi terpikir untuk itu, memperhatikan Al-Quran anak kita tuh. Ya, tapi dengan yang saya tetap berbicara dengan yang muslim karena memang saya muslim ya. Tapi bukan berarti saya ustadz, enggak. Saya cuma orang biasa yang pengen berbagi saja kebaikan. Kalau bahasa saya yang sering saya katakan itu adalah ya, melakukan apa yang bisa kita lakukan hari itu, melakukan hal yang terbaik di dalam hidup, mengisi waktu kekosongan saya di samping pekerjaan saya. Jadi saya punya pekerjaan ya, bukan saya pengen konten kreator dan berceramah sama kalian itu pengen karena saya nggak kerja dan segala macam, ya tidak. Saya punya pekerjaan, apa pekerjaan saya suatu saat nanti kalian akan mengetahui itu. Yang sampai hari ini memang saya belum pernah katakan di semua video saya soal pekerjaan
Artinya saya hanya ingin berbagi kebaikan kepada kalian. Ini juga akan menjadi sesuatu yang saat nanti ketika mungkin saya tidak ada, menjadi sesuatu yang ditonton oleh anak saya. Oh, ini adalah ayah. Mudah-mudahan dia bisa mencontoh juga dan memberikan yang terbaik untuk orang lain. Nah, itu karena saya dari 10 anak yang saya tanya, hampir tidak ada yang satu keluarga itu punya satu Al-Quran untuk satu orang. Nah itu, kecuali anakmu yang baik banget ya, tapi bagus juga kalau kau udah siapkan ini. Kalau kau udah siapkan ini untuk dia nanti kalau dia mau belajar ngaji. Wah itu luar biasa lagi. Di samping itu apalagi? Saya juga punya anak tuh laki-laki, belikan dia mainan dan segala macam, apa yang dia mau. Itu luar biasa ya. Kita kadang nggak mikir namanya, ya sayang anak, kalau bahasanya sayang anak ya. Tapi saya juga nggak boleh lupa tuh untuk membelikan dia hal-hal yang bisa mengetahui sejarah kenabian, sejarah kenabian itu sirah nabawiyah gitu. Yang versi anak-anak kan ada, supaya dia kenal siapa sih saudaranya dia yang saya maksud itu bukan ipar-ipar atau sepupu-sepupunya dia, tidak, saudaranya dia dari anaknya Rasulullah Muhammad SAW. Berapa anaknya Rasulullah, siapa saja namanya, supaya dia tahu itu gitu. Bagaimana kalian bisa mencintai Rasulullah ketika kalian tidak mengetahuinya gitu. Berapa anaknya yang masih hidup, berapa yang sudah meninggal, siapa pamannya, siapa uh, menantunya, siapa ayahnya, siapa kakeknya, siapa yang menyusui dia gitu ya, siapa nabi sebelum dia. Yang versi anak-anak kan banyak, tapi terkadang kita sulit dan luput untuk bisa membelikan itu. Kita belikan mainan mobil-mobilan yang dia pakai remote, kemudian dia bisa berjalan dengan harga 3.500.000 gitu ya. Itu udah mantap banget gitu ya. Memang dia tertawa dan senang, tapi lupa kita membelikan hal-hal yang bermain yang untuk edukasi sifatnya. Kita selalu itu untuk anak. Nah kita yang sudah bekerja, kita sering sekali gitu membeli segala sesuatu dan bayar kopi aja. Duduk kongko-kongko sama kawan, bayar di kedai kopi. Kadang bayar tuh, kalau saya duduk di kedai kopi, kadang sekali bayar itu mau sampai 300.000, sekali bayar itu 400.000. Tapi kok ada gitu buku yang bagus, kok kalian sulit belinya gitu. Gak usah kan kalian, saya juga masih begitu kadang. Pas mau beli buku tuh mikir gitu kan. Nah itu. Jadi saya bukan hanya berbagi kepada kalian, bukan untuk hanya untuk kalian, tapi juga untuk diri saya. Untuk diri saya sendiri, supaya semakin saya banyak berbicara sama kalian kan, akhirnya itu menjadi diri saya sendiri. Supaya juga saya bisa lebih terlatih untuk membeli buku-buku yang bisa bisa lebih baik gitu. Jadi itu ya teman-teman. Jadi kita sering sekali boros dan tak berpikir untuk yang tidak baik, tapi begitu sulit untuk yang baik. Gak usah kan kalian, saya juga begitu kok. Terkadang kita mau sedekah, duh, inilah wujud sejati bahwa setan tidak akan pernah mungkin bisa membiarkan kita berbuat baik dan terus berbuat baik. Itulah yang saya pengen berbagi sama kalian. Coba mulai cek lagi diri kita bersama, cek keluarga kita, cek isi rumah kita, apakah barang mewah, emas dan segala macamnya sudah begitu berlimpah tapi buku masih sedikit. Cek di rumah kita gitu. Dan ini salah satu kemirisan saya gitu. Di kota tempat tinggal saya, dimanapun toko buku sudah bangkrut, toko buku di mana-mana habis, tidak laku, apapun sudah tidak laku lagi. Nah, tidak ada lagi orang yang punya minat membaca gitu. Saya juga kadang-kadang sulit untuk membaca akhirnya. Nah, jadi saya mengajak kita sama-sama menyisihkan, atau bahkan harusnya nggak menyisihkan sih untuk yang vital-vital itu. Yang vital-vital ya itu kan untuk kebutuhan, kebutuhan rohani, kebutuhan ibadah kita kepada Allah agar menjadi lebih baik. Apalagi buku, kalau mainan kau belikan dia beratus-ratus ribu, seminggu, 2 minggu, sebulan hancur rusak nggak bisa. Tapi satu buku itu bisa sampai kau beranak cucu nanti. Satu buku yang kau beli itu bisa sampai ke cucumu. Nah, sehingga mungkin inilah yang sama-sama menjadi bahan pertimbangan dan pikiran bagi kita. Saya tetap hanya ingin berbagi kebaikan, sekecil apapun itu kebaikan, sekecil apapun itu yang ada dalam pikiran saya. Jika saya merasa bahwa itu adalah sesuatu yang benar dan kebaikan, maka saya akan menyampaikan kepada kalian melalui video ini. Dalam rangka yang saya jelaskan tadi, ya, berbagi kebaikan di sela-sela waktu kosongnya saya. Melakukan apa saja yang bisa saya lakukan, selama itu yang terbaik, saya harus lakukan apapun. Mudah-mudahan kita bisa lebih menjadi orang-orang yang royal, tidak berpikir mengeluarkan bagian dari harta kita untuk kebutuhan-kebutuhan yang menunjang otak, yang menunjang hal-hal yang baik, yang menunjang hal-hal yang benar. Bukan berarti yang lain-lain harus kita kurangi ya. Belanja yang lain harus kita kurangi, tidak harus berkurang terkadang. Cuman kita saja yang terlalu berlebihan. Saya juga begitu, apalagi sekarang itu sudah zaman sudah dipermudah, semua semua bisa online, semua semua bisa online. Jadi itu teman-teman, saya
Saya kan ini kalian direkam pakai video, habis ini kan saya sebar ke media sosial. Pasti dong saya main media sosial. Di media sosial itu juga saya ngelihat tuh, kayak di beberapa platform itu jauh lebih banyak yang ngejual hal-hal yang tak apa-apa itu daripada yang mempromosikan atau mengiklankan buku, yang mengiklankan sesuatu-sesuatu yang berguna, mainan anak yang bersifat edukasi itu jarang. Bahkan hampir tidak ada. Kenapa mungkin begitu? Kenapa bisa begitu? Iya, pasti karena nggak laku. Nggak ada kita yang mau beli gitu tuh. Sedikit yang mengiklankan mungkin mungkin nanti saya ya kalau video sudah banyak mungkin bisa jadi saya akhirnya lebih mengiklankan buku-buku saja gitu ya. Buku mungkin kita atau barang mainan edukasi edukasi anak, pelajaran sirah nabawiyah dan lain-lain yang penting untuk hidup kita. Kalau kita ngerasa itu penting, sulitnya itu ketika kita ngerasa itu nggak penting. Nah, mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang merasa bahwa itu penting dan merasa bahwa itu adalah hal yang paling vital dalam hidup kita. Kita tetap mudah-mudahan kita bisa berdiskusi dengan baik, baik di video ini maupun video-video saya yang lainnya. Mudah-mudahan kalian juga bisa menonton video-video kita yang lainnya dan setelah menonton video-video kita yang lainnya mudah-mudahan bisa menjadikan hal-hal di dalam hidup kalian menjadi sebuah hal yang positif. Apapun itu halnya menjadi sebuah positif. Nah, tetap kita berdiskusi dengan cara yang baik. Ketika kalian tidak baik, maka kami akan tetap baik. Mudah-mudahan semua bisa menjadi inspirasi dalam hidup kita. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.